huwa talhinuhu, tartil, membaca Al-Quran secara tartil dan juga secara talhin. Apa itu nanti ada penjelasannya. Wa tartilu, adapun tartil, afdalu min qiraatil katsir ma'al ajalati. Tartil itu lebih utama dari membaca banyak dengan cara cepat. Berarti tartil itu lawannya ajalah. Kalau ajalah itu cepat baca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tempo cepat. Kalau tartil itu dengan pelan. Wa tafahumul Qur'ani wa tadabburuhu bil qalbi, ya. Memahami Al-Quran dan memikirkannya dengan hati, dengan akal, itu afdalu min idrajihi, itu lebih utama daripada idrajihi, ya sekedar membaca. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan pelan, dengan tartil, dengan pelan, tartilah betul-betul pelan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang kami turunkan ilaika, mubarak, penuh keberkahan, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi atau memahami ayat-ayatnya. Jadi tartil lebih utama daripada ajalah. Tartil itu sekali lagi membaca dengan pelan, ajalah itu dengan cepat. Walaupun dengan cepat banyak ayat yang dibaca, itu tidak lebih utama daripada tartil baca pelan, sekalipun perolehan ayat yang dibaca itu tidak katsir, tapi qalil, sedikit. Memahami Al-Quran, mentadabburinya, itu lebih bagus daripada hanya sekedar membaca. Wa yustahabbu, dan disunahkan, tahsinul qiraati wa tartiluha wa i'rabuha, disunahkan membaca Al-Quran dengan memperbagus bacaannya, makharijul hurufnya, ya, tajwidnya, dan juga suaranya, ya. Pokoknya tahsin, memperbagus bacaan Al-Quran dari segala sisinya. Wa tartiluha, pelan. Wa i'rabuha, fasih. Wa yumakkanu huruful maddi wal lain, ya. Wa yumakkinu hurufal maddi wal lain min ghairi takalluf, ya. Dan menempatkan orang yang membaca Al-Quran, al-qari, huruf al-maddi, huruf-huruf yang panjang, wal lain, dan lain, min ghairi takalluf, tanpa dipaksakan. Lil amris sabiki bitartilihi, sesuai dengan perkara yang terdahulu, bitartilihi, dengan cara pelan, dengan cara tartil. Qal Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, yuhassinul qari'u sautahu bil Qur'an, memperbagus al-qari, orang yang membaca Al-Quran, sautahu bil Qur'an, suaranya bil Qur'an ketika membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran itu disunahkan memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Wa yaqra'uhu bihuznin wa tadabburin, membaca Al-Quran dengan huzn, perasaan sedih, wa tadabburin, dan betul-betul memahami maknanya. Faqad sabata, dan sungguh jelas, sungguh tetap, anna tahsinas sauti bil Quran wa tadribahu mustahabbun ghairu makruhin. Sungguh jelas dari Nabi, ya, bahwasanya memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, mempermerdu suara, memperhalus suara, sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Wa tadribu, dan melagukannya, ya. Wa tadribahu, melagukannya, mustahabun adalah, ini khobarnya inna. Mustahabun adalah disunatkan, wa ghairu makruhin, tidak makruh. Dengan satu catatan, idza lam yafuddah ila ziyadati hurufin, asalkan, ya, apabila tidak sampai menambah huruf fihi di dalam Al-Quran, au tawiri lafdihi, atau mengubah lafadznya, asalkan tidak menambah huruf,
dan tidak mengubah lafaz, melagukan Al-Quran itu tidak jadi masalah. Di qauli Abi Musa al-Asy'ari, berdasarkan cerita atau pendapat Abu Musa al-Asy'ari di Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di qauli Abi Musa, berdasarkan perkataan Abi Musa al-Asy'ari di Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimtu annaka tasma'u qiraati lahabbartuhu laka tahbiran." Kata Abu Musa kepada Nabi, "Ya Nabi, andai kata saya tahu engkau mendengar bacaanku, maka sungguh aku lahabbartuhu akan memperbagus, memperindah bacaanku laka bagimu tahbiran, betul-betul indah." Waqala Abdullah bin Mughaffal, berkata Abdullah bin Mughaffal, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, pada tanggal 8 Hijriah ini, yaum fathi Makkah, yaqra'u surat al-fathi, membaca beliau itu surat al-fath. Qala, maka berkata Abdullah bin Mughaffal, faqara'a, maka membaca Ibnu al-Mughaffal, warajja'a, dan mengulang-ulang fi qiraatihi, di dalam bacaannya. Oh, ini dalil bahwasanya fala yukrahu tarji'u wa tahsinul qiraah. Tidak dimakruhkan hukum mengulang-ulang bacaan ayat Al-Qur'an dan memperbagus bacaan Al-Quran. Bal dzalika mustahabun li hadisi Abi Hurairah. Bahkan ya, sebaliknya itu adalah disunnahkan ya, menurut hadis Abi Hurairah. Ma addanallahu li syai'in ka idznihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Tidak ada Allah mengizinkan kepada sesuatu seperti mengizinkannya Allah kepada nabinya untuk yataghanna bil Quran, untuk melagukan Al-Quran, bacaan Al-Quran, yajharu bih, dan memperkeras bacaan Al-Qurannya. Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, "Zainul Quran, maka hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah golongan dari kami." Artinya bukanlah kebiasaan, bukanlah orang-orang yang seperti kebiasaan kami ya, yang tidak mengikuti kebiasaan kami. Man lam yataghanna bil Quran, orang yang kalau baca Al-Quran lam yataghanna, tidak melagukannya ya, sehingga kemudian bacaannya terdengar kurang bagus. Nah, sekarang pindah ke paragraf selanjutnya. Wa yukrahu, dimakruhkan. Apa itu? Qiraatul Qur'ani bil alhan, membaca Al-Quran dengan alhan. Tadi kan ada tartil, ada talhin. Nah, sekarang kita masuk ke bab talhin ya, alhan. Apa itu? Wa bid'atun, itu barang yang baru. Barang baru. Ai idza, artinya apabila ja'ala, menjadikan orang yang membaca al-harakati hurufan, menjadikan harakat-harakat itu seperti huruf. Wa maddan fi ghairi maudil maddi, memanjangkan bacaan Al-Quran di tempat, di bacaan yang tidak panjang, di bukan tempatnya. Dan Al-Qur'ana mu'jizun, Al-Quran itu sesungguhnya adalah mukjizat, filafti, dalam lafadznya, wa nazmihi, dan susunannya. Wal alhan, adapun orang yang melakukan talhin ya, ilhan, itu taghayyuruhu, sudah mengubah-ubah Al-Quran. Fa in hasala ma'al alhani, jika hasil ma'al alhani, dengan ilhan, jika kemudian al-hasala itu kalau kita terjemahkan secara bebas bermakna jika berdampak ya, jika berefek ya. Taghayyuru nazmil Quran, berubahnya susunan Al-Quran. Wa ja'lul harakati hurufan, dan menjadikan harkat itu hurufan huruf, haramun, maka hukumnya adalah haram. Itu ilhan. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat.